Setelah cukup lama dalam perjalanan, kini mobil Toyota Avanza berwarna putih milik Arfian berhenti di pelataran rumahnya. Arfian segera turun dari mobil dengan menggendong putrinya dan bergegas masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, Arfian langsung membawa Adinka masuk ke dalam kamar di mana Arina tengah mondar-mandir tak jelas dengan raut wajah yang sangat khawatir. "Adinka!" Arina berlari dan langsung mengambil alih putrinya dari gendongan Arfian. "Sayang, hati-hati," ucap Arfian. Ia meringis menahan sakit di lengannya. Arina langsung memeluk tubuh mungil putrinya dan menghujaninya dengan kecupan. Ia bersyukur karena Arfian bisa membawa pulang Adinka dengan selamat. Sementara itu, Mira dan Diana ikut masuk ke dalam kamar mereka. Kedua perempuan itu ikut merasa bahagia karena cucunya pulang dengan selamat. "Arfian, kamu kenapa?" tanya Diana saat melihat putranya memegangi lengan kirinya. "Enggak apa-apa kok, Mah," elaknya. Arfian berjalan menuju sofa dan menjatuhkan bobotnya. "Sini, Mama lihat." Diana berjalan menghampiri putranya dan memaksa untuk memeriksa lengan Arfian. "Arfian, lengan kamu." Diana terkejut saat melihat segar terus mengalir dari lengan putranya. "Arfian, enggak apa-apa kok, Ma." Arfian memberi kode pada ibunya agar tidak perlu mengkhawatirkannya. Samar-samar Arina mendengar pembicaraan mertua dan suaminya. Karena penasaran, Arina bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Arfian yang tengah duduk di sofa dengan menggendong putrinya. Arina duduk di sebelah suaminya. Ia dapat melihat jika Arfian tengah menahan rasa sakit. "Mas, kenapa?" tanya Arina dengan raut wajah khawatir. "Aku nggak apa-apa kok. Kamu tidak perlu khawatir." Arfian melepas jaketnya dengan perlahan. "Lengan Mas." Arina terkejut saat melihat lengan suaminya berlumuran dengan. "Sayang, aku nggak apa-apa. Lebih baik sekarang kamu urus putri kita dulu," ucap Arfian. Ia tahu betul jika istrinya sangat mengkhawatirkan dirinya. Apa yang Arfian katakan benar, Nak. Tadi Mama sudah panggil dokter. Sebentar lagi juga datang. Setelah Diana, ia baru saja menghubungi dokter pribadi keluarganya. "Nah Arfian, minum dulu tehnya." Mira menyodorkan segelas teh hangat yang baru saja ia buat. "Terima kasih ya, Bu." Arfian mengambil segelas teh hangat tersebut dan meminumnya secara perlahan. Selang beberapa menit, dokter yang Diana hubungi datang. Dokter tersebut segera menangani luka tembak di lengan kiri Arfian. Sementara itu, Arina memilih untuk mengurus putrinya terlebih dahulu. Meski hanya seharian tidak melihat putrinya, rasanya sudah lebih dari 1 bulan. Arina bersyukur karena mereka masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Seorang pria dengan dada tengah meluapkan emosinya. Hampir semua barang yang berada di dekatnya melayang. Pria itu adalah Indra. Ia benar-benar kesal karena telah gagal untuk menjadikan putri Arfian sebagai korban dan juga sebagai alat agar bisa menjatuhkan sahabatnya itu. Sial. Kamu lihat saja nanti, hidupmu tidak akan tenang, Arfian. Indra melempar gelas yang tengah ia pegang. Seketika gelas tersebut pecah menjadi kepingan dan berserakan di lantai. Saat amarah tengah memuncak, tiba-tiba kembali terdengar suara teriakan Fiona. Hal itu membuat kemarahan Indra semakin tidak terkendali. Tanpa pikir panjang, Indra berjalan keluar dari kamarnya
dan bergegas menuju ke kamar di mana Fiona berada. Matanya yang tajam menatap penuh amarah. "Indra, brengsek kamu. Lepasin aku," teriak Fiona. Tangannya tak henti-hentinya menggedor pintu kamar tersebut. Indra mendobrak pintu kamar Fiona. Seketika wanita berambut pirang itu terkejut. Terlebih saat melihat tatapan matanya yang tajam itu, membuat nyali Fiona menciut. Tiba-tiba saja Indra mencekram dagu Fiona dengan sangat keras. Matanya yang merah menatap nyalang seperti harimau yang hendak menerkam mangsanya. "Sekali lagi kamu berteriak, aku tidak segan-segan untuk memutuskan lidahmu itu. Mengerti?" bentak Indra. Ia juga mendorong tubuh Fiona hingga jatuh tersungkur ke lantai. "Indra, tolong lepasin aku. Aku ingin bebas." Fiona memohon pada Indra agar pria itu mau melepaskannya. "Melepaskanmu? Rasanya itu tidak mungkin. Aku ingin melihat kamu lebih menderita, dan aku ingin melihatmu mati secara perlahan. Kamu mengerti?" ucap Indra dengan penuh penekanan. "Indra, aku mohon. Kamu sudah ambil nyawa anak kita. Apa itu belum cukup?" Fiona berlutut di hadapan Indra. "Itu belum seberapa, Fiona. Aku ingin kamu merasakan apa yang sudah aku rasakan. Bukan kamu saja, tetapi mantan suamimu juga." Indra menjambak rambut panjang Fiona dengan keras. "Nikmati saja hari-harimu di sini sampai maut menjemputmu." Indra melepaskan jambakannya dan mendorong kepala Fiona dengan kasar. Setelah itu Indra keluar dan kembali mengunci pintu kamar tersebut. Fiona hanya bisa menangis. Menyesal pun sudah tidak ada gunanya lagi. Ia berpikir jika Indra benar-benar menyayanginya dan mau menjadikan dirinya sebagai istrinya. Namun semua itu hanya janji belaka. Indra sudah menipunya. Arfian saat ini baru saja selesai membersihkan diri. Pria berbadan kekar itu keluar dari kamar mandi dengan hanya memilihkan handuk di pinggangnya. Arfian berjalan mengambil pakaian di almari. Setelah itu ia berjalan mendekati istrinya yang tengah membaringkan tubuh mungil putrinya yang sudah tertidur pulas dalam gendongannya. Arfian segera memakai celananya. Setelah itu ia duduk di samping Arina. "Sayang, tolong bantu aku pakai baju dong." "Sini mas." Arina tersenyum lalu mengambil kemeja berwarna biru yang tengah Arfian pegang. Arina membantu suaminya memakai kemejanya. Arfian terus saja tersenyum memandangi wajah ayu sang istri. Sesekali Arfian meringis kesakitan saat lengannya digerakkan dan terkadang Arina tak sengaja menyenggolnya. Setelah selesai, Arina membawa handuk suaminya dan menggantungnya di tempat biasa. "Mas, makan dulu ya, aku ambilin," tawar Arina. Wanita dengan balutan dress berwarna merah muda itu berjalan menghampiri sang suami. "Kita makan di bawah saja. Nanti biar Bik Ningsi yang jagain Adinka." Arfian bangkit dari duduknya dan menggandeng tangan Arina. "Ya sudah, ayo." Arina tersenyum dan keduanya berjalan keluar dari kamar mereka. Keduanya pun turun ke bawah dan berjalan menuju meja makan. Di sana sudah ada kedua orang tua Arina dan Diana. Arina menarik kursi untuk duduk suaminya. Setelah itu ia mulai meladeni Arfian. Diana tersenyum saat melihat betapa telatennya Arina dalam mengurus Arfian. Kedua orang tua Arina juga tersenyum. Mereka tidak menyangka yang awalnya hanya sebagai pembantu, kini statusnya telah sah menjadi istri.
"Arina, nanti sore ayah sama ibu pulang ya. Kasihan adikmu di rumah sendirian," ucap Irsad sembari menikmati makan siang. "Cepat sekali, Arina masih kangen," ucap Arina. Seketika raut wajahnya berubah kecewa. "Iya, kalian tidur semalaman lagi di sini. Besok Arfian yang akan mengantar ayah dan ibu pulang," sambung Arfian. Ia juga merasa sedih saat tahu jika mertuanya akan segera pulang. "Maaf, Nak Arfian, bukannya tidak mau. Tapi kalau Dani ditinggalkan terlalu lama, takut salah pergaulan. Maklum, remaja seperti Dani harus benar-benar dipantau," jelas Irsad. Sementara Arfian mengangguk paham. Memang benar, kita sebagai orang tua harus bisa menjaga dan mendidik anak-anak kita, sela Diana. Hal itu membuat Arfian merasa sedikit tersinggung. Mereka pun kembali melanjutkan acara makan siang. Setelah selesai, Arina segera membereskan meja makan dengan dibantu oleh Mira. Arina juga langsung mencuci piring dan gelas yang kotor. Sementara Arfian memilih duduk santai di sofa ruang tengah bersama dengan Diana dan juga ayah mertuanya. Pukul 5 sore, kedua orang tua Arina sudah siap untuk segera pulang ke kampung halamannya. Sejujurnya, Arfian ingin sekali mengantar pulang mertuanya, tetapi Irsad menolak dengan alasan Arfian dan Arina baru saja menikah dan kondisi lengan menantunya itu juga belum sembuh. Mau tidak mau, Arfian memilih mengalah dan menyuruh supir pribadi ibunya untuk mengantar. Setelah Irsad dan Mira pergi, Diana pun memilih untuk pulang. Sejujurnya, ia ingin menginap 1 malam lagi. Tetapi besok, Diana harus datang ke kantor dan juga masih ada pekerjaan lainnya. Sebelum pulang, Diana menyempatkan diri untuk menimang cucunya. Arina tersenyum melihat ibu mertuanya yang sangat menyayangi Adinka. "Mama pulang sekarang saja ya." Diana merebahkan tubuh mungil Adinka di pangkuan Arina. "Enggak nginep lagi, Ma?" tanya Arina. Diana tersenyum. "Lain kali saja. Besok Mama ada banyak pekerjaan." "Arfian antar ya, Ma," tawarnya. Arfian berjalan dari arah dapur. "Tidak usah. Kamu temani Arina dan Adinka saja. Mama sudah pesen taksi tadi," tolak Diana dengan tersenyum. "Ya sudah, Mama hati-hati ya di jalan," ucap Arfian. Ia pun pasrah dengan keputusan ibunya. "Iya, sayang, kamu baik-baik ya, jangan nakal. Nenek pulang dulu." Diana mengusap pipi mulus cucunya, tak lupa menciumnya. Setelah berpamitan, Diana pun bergegas keluar dengan diikuti oleh Arina, sembari menggendong putrinya dan juga Arfian. Setelah Diana masuk ke dalam taksi, perlahan taksi melaju meninggalkan pelataran rumah mewah Arfian. Setelah itu, Arfian merangkul pundak istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Pukul 9 malam, Adinka sudah tertidur pulas di ranjang yang khusus untuknya. Sementara itu, Arina masuk ke dalam kamar mandi untuk mengganti pakaiannya dengan baju tidur. Setelah selesai, ia keluar dan pandangannya beralih ke atas ranjang, di mana suaminya telah menunggu. "Sudah malam, sebaiknya kita tidur." Arina naik ke atas ranjang dan bersiap berbaring di samping suaminya. "Siapa yang menyuruhmu tidur?" Arfian meletakkan ponselnya di atas nakas. Sementara Arina terdiam mendengar ucapan sang suami. "Maksud Mas Arfian?" Arina mengernyitkan keningnya. "Ayolah sayang, kita sudah menikah dan ini adalah malam pertama kita."
Apa kamu... Mas lupa kalau aku belum lama ini melahirkan. Mas Arfian harus menunggu sampai masa nifasku selesai. Potong Arina dengan cepat. Hal itu membuat Arfian tertawa. Arina mengernyitkan keningnya. Kenapa Mas tertawa? Apa ada yang lucu? Iya, kamu itu lucu. Aku tahu kamu baru melahirkan dan aku tidak akan memintanya sekarang. Aku hanya minta temani aku tidur, memeluk dan menciumimu. Aku rasa untuk saat ini lebih dari cukup, jelas Arfian. Sementara Arina tersenyum malu mendengar penjelasan suaminya. Sini, Arfian menarik pelan tubuh mungil istrinya dalam dekapannya. Arina meletakkan kepalanya di dada bidang sang suami, mencium aroma maskulin yang begitu memabukkan. Bersambung.